komen-komennya nggak ikhlas, nggak serius dan sebagainya gitu. Pada saat ulang tahun Nagoswara dan kebetulan ulang tahun Andrigo sendiri saat si Sultan datang. Ini apa, muka lu tuh kayak nggak bisa bohong kalau bener-bener kaget. Gimana ya? Iya, pertama memang Andrigo kaget sekali bahwa kok bisa gitu loh, acara ulang tahun Nagoswara itu kok tiba-tiba ada kejutan kedatangan Sultan. Demi Allah, Andrigo nggak tahu gitu. Karena bagi Andrigo itu spesial Nagoswara gitu. Malah orang banyak bilangnya itu kok jadi lagu ulang tahun kita, tiup lilin kita gitu. Jadi memang ya keberkahan aja bagi Andrigo. Tapi Andrigo benar-benar kaget, nggak tahu acara itu ada kejutan dari Sultan. Semua Andrigo nggak tahu benar. Tapi setelah kejadian kemarin, netizen banyak yang berbicara bahwa kenapa sih Andrigo sampai harus buang muka, tidak mau memeluk si Sultan, itu bisa dijelaskan? Pertama Andrigo kaget, ya kan? Pertama kaget ya pasti. Kemudian Andrigo bingung nih antara gua meluk atau enggak tuh gitu loh. Tapi alhamdulillah kan Andrigo coba peluk. Tapi sayangnya netizen selalu bilang bahwa komen-komennya nggak ikhlas, nggak serius dan sebagainya gitu. Jadi Andrigo bilang di TikTok Andrigo, minta ketemu sudah, Andrigo temui, minta peluk Andrigo peluk, minta nyanyi berduet udah Andrigo lakukan, apalagi yang tidak gitu. Kalau minta diakui sebagai ayah itu kan belum, kita belum tahu tes DNA-nya. Bahkan off the record-nya ketika Andrigo bilang Andrigo mau tes DNA, kan pihak perempuannya bilang dia tidak mau lagi menuntut tes DNA. Artinya hari ini bukan Andrigo yang menolak, pihak perempuannya menolak dengan alasan karena Andrigo berbelit-belit gitu loh. Tadi aja Andrigo baru live TikTok itu hampir 800 orang yang nonton di TikTok, komennya gini-gini semua. Andrigo bilang bahwa Andrigo mau tes DNA, tapi pihak perempuannya bilang apa? Kita sejak acara kemarin sudah tak mau lagi berjuang untuk tes DNA. Artinya apa? Mereka memainkan ceritanya. Andrigo merasa ini emang rekayasa, benar rekayasa dari mereka dalam hal kasus ini. Karena apa? Kan nuntut Andrigo untuk tes DNA. Ketika ada bilang ayo kita tes DNA, kok malah nolak? Bilangnya dengan alasannya bahwa mereka bilang alasannya Andrigo banyak berbelit-belit gini-gini, banyak syarat. Loh, syaratnya satu, jangan berkoar-koar, kita ngomong positif. Itu yang tidak ada. Nah, kemarin juga ada satu statement Sultan yang bilang mulai hari ini saya sudah tidak mau lagi berhubungan dengan atau ada apapun kaitannya dengan Andrigo. Ini apakah memang bentuk kekecewaan dari dia sendiri atau kamu ngeliatnya gimana sih Mas? Melihatnya rekayasa ibunya. Andrigo melihat ini anak baik, anak ini cerdas, anak ini bagus, tapi ini rekayasa ibunya yang mengarahkan dia ngomong. Andrigo sempat tanya loh di off the record-nya, nggak ada kamera, kamu bahagia, kamu senang nggak? Senang. Kamu bahagia nggak? Besok tiba-tiba dia upload, ya kan? Kelihatan kali ini anak diperalat sama ibunya. Jujur Andrigo bilang ini anak diperalat sama ibunya. Tuh, gitu. Jadi Andrigo bilang, udahlah ini memang sesuatu yang direkayasa aja. Jadi Andrigo merasa Andrigo ini dimanfaatkan cerita-cerita Andrigo ini untuk kepentingan pihak dia. Bahkan anak sendiri jadikan alat itu. Jujur Andrigo bilang. Kalau kita lihat dari videonya kemarin yang maksudnya pada saat pertemuan pertama di panggung, itu kan Iya. pertama sekali Betul. bertemu Sultan. Betul. Setelah mungkin kalau off record itu di Denny Sumargo. Ini Sumargo. Itu kan say hello aja Andrigo. On record itu kan baru Betul. kemarin itu. Betul. Nah, ada hal yang menarik di situ ketika seorang anak memang merindukan seorang ayah, harusnya pada saat itu ada emosi. Betul. Tapi kok ini terbalik, malah sepertinya Andrigo yang terbawa emosi. Jadi boleh lihat di salah satu postingan netizen, Andrigo berkali-kali mengajak itu anak joget. Dia diam aja. Andrigo agak coba gini kan dia kan, ayo joget di video itu. Juga kalau teman-teman lihat itu ada potong videonya. Dia nggak respon. Artinya bukan Andrigo nggak serius, Andrigo coba mengajak dia tapi anak nggak respon, gitu loh. Alasan netizen itu karena dia udah kecewa, gitu loh. Kecewa dari mana? Ini anak kecil kok tahu kecewa. Anak kecil ini jangan diajarkan hal-hal negatif, jangan diajarkan hal-hal positif. Maka saya bilang netizen selalu berpikirnya pihak sana yang benar. Padahal bukti jelas semua. Toh ada apa? Ketika Andrigo bilang yuk tes DNA, mereka malah menjawab kita tak mau lagi berjuang, ya kan?
melalui anaknya kan, dia bilang tak mau lagi berjuang, dia mau stop. Lu ada apa kok tiba-tiba stop? Gitu. Statementnya kapan tuh Bang? Kemarin. Pas di Nakasona. Iya, habis cerita itu langsung bikin itu. Itu mereka sendiri. Apakah setelah itu di TikTok mereka juga akhirnya, maksudnya TikTok Mbak T akhirnya menyerang Andri juga? Benar, bahkan tadi sendiri juga dia itu masuk komen di titiknya Andrigo. Komen di titiknya Andrigo dengan bahasa apa? Andrigo langsung off gitu loh. Karena tidak Andrigo tidak mau mempertontonkan hal-hal yang negatif, pertengkaran kita dan sebagainya. Andrigo nggak mau itu terjadi. Udah capek, saya juga capek dibully orang, capek dihujat orang, FYP-nya itu mulu tuh isinya. Nah, detik-detik Andrigo meluk Sultan, bawahnya kelihatan Andrigo tidak ikhlas, kelihatan Andrigo terpaksa. Apa coba? Gitu loh. Tonton dong di media yang lain Andrigo pas tiup lilin, Andrigo peluk, Andrigo cium, tonton dong. Jangan yang negatif aja dikasih tahu gitu. Aduh, Bang, tapi netizen banyak yang bilang hidung abang mirip sama Sultan, seperti apa nih Bang? Andrigo ini ada banyak yang mirip. Orang bilang mirip Narji, mirip Parel Prayoga, mirip Sultan. Nah, ya kan? Mirip siapa lagi? Mirip Dono. Semuanya banyak orang bilang sama Andrigo mirip, gitu loh. Jadi mirip itu di dunia itu ada 7 orang yang mirip, ya kan? Maka kalau kalian sudah menemukan banyak orang yang mirip, hati-hati, pendek umur tuh. Nah itu kalau mirip itu tak ada. Orang kembar saja bisa beda. Artinya kalau orang nggak saudara bisa mirip itu kan sah-sah saja. Tidak jadi landasan untuk anak saya atau bukan. Gitu. Dan yang paling penting, Andrigo sudah mau tes DNA. Tapi dia bilang melalui anaknya dia udah stop. Tidak mau berjuang lagi. Ini kan alasan. Ini alasan. Maka dari awal Andrigo sudah tahu. Ini ada orang-orang tertentu yang memainkan cerita dengan bagus melalui air mata dan tangisan sehingga timbul masuk ke puncaknya. Kata Menunggangi. Andrigo nggak pernah ngomong seperti ini loh, baru kali ini. Karena saat Andrigo bilang yuk tes DNA, mereka menjawabnya sudah berhenti, tak mau lagi ada urusan tentang Andrigo. Benar nggak? Kita jelas-jelas itu permainan itu. dengan statement seperti ini kan pasti netizen akan berbalik lagi. Cuma alasan lu aja. Iya. Lalu tidak mau bertanggung jawab dan bla 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 segala macam. Kalau seandainya ini di luar konteks dia anak lo atau seorang sultan itu adalah dalam case yang beda dekat sama lo, apa sih penilaian lo apa salah? Kalau Sultan andainya dia bukan seorang yang bermasalah sama saya, Andrigo melihat ini anak yang baik, punya potensi, anak yang cerdas. Dan Andrigo sangat mendukung sekali kalau bicara karir ya. Dia punya vokal yang bagus juga, range vokal yang tinggi, bagus sekali. Walaupun nyanyi bareng, lagu dia juga bagus. Dia tahu lagu Pacar Selingan seperti orang-orang yang lain. Ini bagus. Penilaian Andrigo jelas. Ini anak yang baik, punya potensi besar jadi orang besar nantinya. Tapi ini anak jangan sampai tercemar dengan olah pikir, maaf, diduga ibunya. Gitu, diduga ibunya mencoba untuk memperalat hal ini, anak ini. Ketika Andrigo bilang tes DNA, mulai ketakutan. Akhirnya apa solusinya? Solusinya mengatakan bahwa dia udah berhenti berjuang. Jadi buat netizen semua, teman-teman dengar bahwa Andrigo udah siap tes DNA, tapi pihak perempuan lah yang menolak dengan alasan mereka sudah berhenti untuk memperjuangkan tes DNA-nya dan tak mau lagi urusan tentang Andrigo. Ini bukan merekayasa, bukan Andrigo berbelit-belit seperti yang kalian bilang, tapi ini faktanya seperti itu.